Sahabat benteng stoik, pernahkah kamu merasa keberadaanmu sering diabaikan? Atau mungkin kamu hanya dianggap penting ketika seseorang membutuhkan sesuatu darimu? Hidup ini penuh dengan hubungan yang bersifat sementara, namun stoikisme mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang tidak tergantikan, bukan karena kita mengemis perhatian, tetapi karena nilai keberadaan kita yang begitu kokoh dan autentik. Dengan memahami filosofi stoik, kamu tidak hanya mampu menjaga martabatmu, tetapi juga menciptakan dampak yang mendalam di hati orang lain. Stoikisme bukan sekadar teori, melainkan seni hidup yang mengajarkan ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Ketika orang-orang di sekitarmu menyadari bahwa keberadaanmu berbeda, mereka tidak akan mudah melupakanmu. Kamu menjadi pribadi yang membawa harmoni dalam kekacauan, solusi dalam masalah, dan kebijaksanaan dalam kebingungan. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana stoikisme dapat mengubah caramu memandang dunia dan membangun kepribadian yang kuat, tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk mendukung Benteng Stoik dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi filosofi hidup yang menginspirasi ini. Mari kita bangun komunitas yang tangguh dan penuh makna. Bagian 1. Menjadi pusat kendali diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan seringkali penuh dengan kekacauan, namun kita selalu memiliki kendali atas satu hal, pikiran dan tindakan kita sendiri. Dalam setiap situasi, kamu selalu memiliki pilihan untuk bereaksi dengan bijak atau emosional. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai adalah kekuatan yang membuatmu berbeda dari orang lain. Orang yang melihat ketenangan ini akan merasa bahwa kamu adalah pribadi yang kokoh dan dapat diandalkan. Ketika kamu menguasai kendali atas dirimu, dunia luar tidak akan mampu memengaruhimu. Kritik, hinaan, atau bahkan pujian tidak lagi menjadi faktor utama yang menentukan kebahagiaanmu. Kamu tidak mudah goyah hanya karena tekanan eksternal. Sebaliknya, kamu menjadi seperti batu karang yang tetap berdiri meskipun diterjang ombak. Keberadaanmu menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Orang lain akan melihat bahwa kamu bukan pribadi yang mudah terpancing emosi. Dalam percakapan, kamu tidak terburu-buru berbicara atau merespons dengan kasar. Sebaliknya, kamu memproses setiap kata dan tindakan dengan bijak. Ini membuatmu terlihat berbeda, seseorang yang memiliki wibawa dan pemikiran yang mendalam. Tidak banyak orang yang mampu mencapai tingkat kendali seperti ini, dan itulah yang membuatmu unik. Ketenanganmu bukan berarti kamu pasif. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kamu aktif dalam mengendalikan dirimu. Kamu tidak membiarkan dunia luar mengatur langkah-langkahmu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kontrol atas pikiran adalah fondasi dari kebahagiaan sejati. Ketika kamu memegang kendali atas dirimu, orang lain akan merasa bahwa mereka tidak bisa mengabaikan keberadaanmu. Selain itu, ketenangan adalah tanda dari kekuatan batin yang besar. Dunia seringkali menganggap ketenangan sebagai kelemahan, tetapi Stoikisme menunjukkan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ketika kamu tenang, kamu mampu membuat keputusan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam emosi sesaat. Inilah yang menjadikanmu seseorang yang dihormati dan sulit digantikan. Akhirnya, kendali diri memberimu kemampuan untuk menentukan bagaimana kamu ingin dikenang oleh orang lain. Kamu bukan hanya seseorang yang bereaksi, tetapi seseorang yang bertindak dengan tujuan. Ketika kamu mampu mengendalikan dirimu dengan cara ini, orang lain akan merasa bahwa kamu adalah pribadi yang tidak hanya kuat, tetapi juga berharga di dalam hidup mereka. Bagian 2. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Stoikisme mengajarkan bahwa memberi adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Ketika kamu membantu orang lain tanpa berharap imbalan, kamu menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada penghargaan dari mereka. Tindakanmu berasal dari ketulusan, bukan dari kebutuhan akan pengakuan. Ini menciptakan rasa hormat yang mendalam di hati mereka yang menerima kebaikanmu. Memberi tanpa pamrih adalah tindakan yang jarang dilakukan di dunia yang sibuk ini.
Banyak orang memberi dengan tujuan tersembunyi, berharap akan menerima sesuatu kembali. Namun ketika kamu memberikan sesuatu dengan tulus, orang akan merasa bahwa keberadaanmu berbeda. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang tulus dan penuh makna. Ketulusan dalam memberi juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa berarti. Sebaliknya, kamu tahu bahwa setiap tindakan baik yang kamu lakukan akan meninggalkan jejak positif, meskipun mungkin tidak langsung terlihat. Kepercayaan inilah yang membuatmu terlihat berwibawa dan penuh martabat. Orang lain akan menyadari bahwa kebaikanmu adalah sesuatu yang langka. Ketika mereka membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan, mereka akan mencari dirimu. Ini bukan karena mereka ingin memanfaatkanmu, tetapi karena mereka tahu bahwa kamu adalah seseorang yang memberikan dampak positif tanpa mengharapkan imbalan. Selain itu, memberi tanpa mengharapkan balasan adalah cara untuk membangun hubungan yang kuat. Dalam filosofi Stoik, hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan ketulusan adalah hubungan yang paling kokoh. Ketika orang merasa bahwa kamu tidak memiliki agenda tersembunyi, mereka akan merasa nyaman berada di sekitarmu. Ini menjadikanmu sosok yang sulit untuk dilupakan. Akhirnya, memberi tanpa pamrih adalah cerminan dari kekuatan batinmu. Ini menunjukkan bahwa kamu mampu memberikan sesuatu dari kelebihanmu, bukan dari kekurangan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang memberi dampak positif, bukan mengumpulkan keuntungan pribadi. Ketika kamu hidup dengan prinsip ini, orang-orang di sekitarmu akan merasa bahwa kehilanganmu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka gantikan. 3. Tidak menempatkan kebahagiaan di tangan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari pengakuan atau penghargaan orang lain. Dalam hidup, banyak orang yang tanpa sadar memberikan kendali emosinya kepada orang lain, menggantungkan kebahagiaannya pada pujian, penerimaan, atau bahkan cinta dari pihak luar. Namun, seorang Stoik memahami bahwa kebahagiaan tidak pernah seharusnya berada di tangan orang lain. Ketika kamu mulai mempraktikkan ini, orang akan melihat bahwa dirimu memiliki energi yang berbeda. Kamu tidak lagi terlihat haus akan perhatian atau validasi. Sebaliknya, kamu mencerminkan ketenangan dan kemandirian emosional. Hal ini tidak hanya membuatmu lebih dihormati, tetapi juga membuat keberadaanmu menjadi sesuatu yang langka di tengah dunia yang penuh dengan ketergantungan emosional. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia tanpa perlu pengakuan mereka, hal itu justru menciptakan daya tarik yang kuat. Orang-orang akan merasa bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi. Mereka akan mulai menghargaimu lebih dari sebelumnya, karena mereka tahu kamu tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh. Filosofi Stoik juga mengajarkan bahwa kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal eksternal mudah hancur. Ketika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang, apa yang terjadi jika mereka pergi? Dengan menarik kendali kebahagiaan kembali ke dirimu, kamu menciptakan benteng yang tak bisa dihancurkan. Orang yang mengenalmu akan merasa bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan tidak tergantikan. Selain itu, menjadi mandiri secara emosional membuatmu tidak mudah dimanipulasi. Orang-orang yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari dirimu akan sadar bahwa mereka tidak memiliki kendali atasmu. Ini akan membangun wibawa yang besar karena mereka melihatmu sebagai seseorang yang tidak mudah dipermainkan. Akhirnya, dengan tidak menempatkan kebahagiaan di tangan orang lain, kamu juga memberikan contoh hidup yang inspiratif. Kamu menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri, tanpa perlu tergantung pada orang lain. Dalam proses ini, kamu menjadi teladan yang berharga dan tak tergantikan bagi orang-orang di sekitarmu. Bagian 4. Menjadi pendengar yang dalam. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, menjadi pendengar yang dalam adalah kemampuan yang langka. Stoikisme mengajarkan bahwa mendengar lebih penting daripada berbicara. Karena dengan mendengar, kamu tidak hanya memahami orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli.
Ketika kamu memberikan perhatian penuh kepada seseorang, mereka merasa dihargai dan dimengerti. Mendengar dengan sungguh-sungguh membutuhkan kesabaran dan empati, kualitas yang sering diabaikan dalam komunikasi modern. Ketika kamu berhenti memikirkan apa yang ingin kamu katakan selanjutnya dan mulai benar-benar mendengarkan, kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk terbuka. Hal ini menciptakan koneksi yang dalam, dan orang akan merasa bahwa kehadiranmu membawa kenyamanan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sebagai pendengar yang dalam, kamu menunjukkan bahwa perhatianmu tulus. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada niat untuk mendominasi percakapan. Kamu hadir sepenuhnya dalam momen itu, dan itu membuatmu berbeda. Dalam dunia yang sibuk ini, sedikit orang yang mampu memberikan perhatian seperti ini, dan hal itu membuatmu menjadi sosok yang sulit dilupakan. Ketika kamu mendengar, kamu juga belajar. Setiap cerita, keluhan, atau kegembiraan yang orang lain bagikan kepadamu adalah pelajaran. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap interaksi adalah peluang untuk tumbuh, dan mendengarkan adalah salah satu cara terbaik untuk menyerap kebijaksanaan dari pengalaman orang lain. Selain itu, menjadi pendengar yang dalam adalah tanda dari ketenangan batin. Orang yang terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri seringkali tidak mampu mendengar. Namun, seorang stoik yang tenang dan terkendali dapat dengan mudah memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Ini menciptakan citra bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki kedalaman emosional dan intelektual. Pada akhirnya, menjadi pendengar yang dalam membuat orang merasa bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang berharga. Mereka akan merasa kehilangan ketika kamu tidak ada, karena tidak ada orang lain yang mampu mendengar mereka seperti kamu. Dalam hal ini, stoikisme tidak hanya membuatmu lebih bijaksana, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Bagian 5. Menguasai seni berpikir. Sebelum bertindak, stoikisme mengajarkan bahwa setiap tindakan harus melalui proses pertimbangan yang matang. Hidup seringkali penuh dengan situasi yang menuntut respons cepat, tetapi seorang stoik tidak terjebak dalam jebakan reaksi emosional. Sebaliknya, ia meluangkan waktu untuk berpikir, menimbang, dan memahami sebelum bertindak. Kebiasaan ini menjadikannya seseorang yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ketika kamu berpikir sebelum bertindak, keputusanmu mencerminkan integritas dan kedalaman. Orang lain akan melihat bahwa setiap langkahmu memiliki makna dan bukan sekadar impulsif. Dalam dunia yang penuh dengan reaksi spontan dan keputusan tanpa arah, pendekatan ini membuatmu terlihat berbeda dan berwibawa. Menguasai seni ini juga melindungimu dari kesalahan yang bisa menghancurkan hubungan atau reputasi. Reaksi yang tergesa-gesa seringkali membawa penyesalan, tetapi dengan berpikir sebelum bertindak, kamu meminimalkan risiko ini. Orang-orang akan belajar bahwa mereka dapat mempercayaimu untuk membuat keputusan yang adil dan bijak, bahkan dalam situasi sulit. Selain itu, berpikir sebelum bertindak menunjukkan bahwa kamu menghormati proses. Kamu tidak terburu-buru hanya untuk mendapatkan hasil, tetapi menghargai setiap langkah dalam perjalanan. Sikap ini menciptakan kesan bahwa kamu adalah seseorang yang disiplin dan bertanggung jawab, kualitas yang langka dan dihargai. Filosofi Stoik juga mengajarkan bahwa berpikir sebelum bertindak adalah cara untuk menjaga kehormatan diri. Kamu tidak ingin menjadi seseorang yang mudah dipermainkan atau diprovokasi oleh emosi. Sebaliknya, kamu ingin menjadi seseorang yang tetap tenang dan rasional, bahkan di bawah tekanan. Orang lain akan melihatmu sebagai pilar kestabilan yang sulit tergantikan. Pada akhirnya, kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak memberimu kendali penuh atas hidupmu. Kamu tidak hanya bereaksi terhadap dunia, tetapi membentuknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang. Dalam proses ini, kamu menjadi seseorang yang dihormati dan diandalkan, baik oleh orang lain maupun dirimu sendiri. Bab 6. Menjaga keteguhan di tengah kritik. Kritik adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi stoikisme mengajarkan bahwa kritik hanyalah opini, bukan kebenaran absolut. Saat seseorang mengkritikmu, seorang stoik tidak langsung bereaksi atau membela diri.
Sebaliknya, ia mendengarkan dengan tenang, menyaring informasi yang relevan, dan mengabaikan sisanya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ketika kamu mampu tetap teguh di tengah kritik, orang lain akan melihatmu sebagai seseorang yang memiliki integritas. Kamu tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain, dan ini menunjukkan bahwa kamu memiliki keyakinan yang kuat pada prinsip-prinsip yang kamu pegang. Sikap ini membuatmu sulit digantikan karena tidak banyak orang yang mampu bersikap demikian. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kritik adalah peluang untuk belajar, bukan alasan untuk merasa tersinggung. Ketika kamu menerima kritik dengan pikiran terbuka, kamu menunjukkan bahwa dirimu adalah seseorang yang rendah hati dan berorientasi pada pertumbuhan. Orang lain akan menghormatimu karena kemampuanmu untuk tetap tenang dan bijaksana, bahkan dalam situasi yang menantang. Selain itu, tetap teguh di tengah kritik menunjukkan bahwa kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada opini orang lain. Kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Sikap ini menciptakan rasa hormat yang mendalam di hati orang lain karena mereka tahu bahwa kamu tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal. Ketika kamu menghadapi kritik dengan kepala dingin, kamu juga mengajarkan orang lain bagaimana menghadapi situasi serupa. Dalam proses ini, kamu menjadi teladan yang dihormati, seseorang yang menunjukkan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa kritik tidak pernah benar-benar bisa menyentuh inti dirimu, kecuali kamu mengizinkannya. Ketika kamu menjaga keteguhan di tengah kritik, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa dirimu adalah seseorang yang tangguh, seseorang yang tidak mudah diintimidasi atau direndahkan. Orang lain akan merasa kehilangan ketika mereka tidak lagi memiliki kehadiranmu yang kokoh. Bagian 7. Meninggalkan jejak kebaikan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang dampak yang kita tinggalkan, bukan sekadar tentang apa yang kita peroleh. Setiap tindakan, kata-kata, dan keputusanmu adalah jejak yang akan diingat oleh orang lain. Ketika kamu menjalani hidup dengan prinsip dan meninggalkan jejak kebaikan, kamu menciptakan warisan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Meninggalkan jejak kebaikan berarti hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Kamu tidak hanya fokus pada kebutuhan pribadimu, tetapi juga pada bagaimana kamu bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Ketika kamu menjalani hidup dengan cara ini, orang lain akan merasa bahwa keberadaanmu adalah sesuatu yang spesial. Mereka tidak hanya menghormatimu, tetapi juga merasa terinspirasi oleh tindakanmu. Kamu menjadi seseorang yang tidak hanya hadir, tetapi juga membawa dampak yang positif dalam hidup mereka. Meninggalkan jejak kebaikan juga berarti menjalani hidup dengan integritas. Kamu tidak mengambil jalan pintas atau berkompromi dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang. Sikap ini menciptakan rasa hormat yang mendalam karena orang tahu bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Selain itu, jejak kebaikan yang kamu tinggalkan adalah sesuatu yang akan terus hidup, bahkan setelah kamu pergi. Tindakan baikmu akan menjadi cerita yang diceritakan orang lain, inspirasi yang menggerakkan mereka untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Stoikisme mengajarkan bahwa hidupmu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Akhirnya, meninggalkan jejak kebaikan membuatmu tidak tergantikan. Orang-orang di sekitarmu akan merasa bahwa kehilanganmu adalah kehilangan yang besar, karena tidak ada orang lain yang bisa menggantikan dampak positif yang telah kamu tinggalkan. Filosofi Stoik menunjukkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang meninggalkan jejak yang abadi di hati orang lain. Sahabat Benteng Stoik, hidup yang penuh makna adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dengan prinsip dan keberanian. Ketika kamu menguasai seni stoikisme, dari kendali diri, ketulusan memberi, hingga meninggalkan jejak kebaikan, kamu menjadi pribadi yang tidak hanya tangguh, tetapi juga berharga di mata orang lain.
Kehadiranmu menciptakan dampak yang sulit dilupakan, dan inilah yang membuatmu tidak tergantikan. Jika filosofi ini menginspirasi dirimu untuk menjadi lebih baik, mari kita terus belajar dan tumbuh bersama. Dukung Benteng Stoik dengan subscribe, like, dan berbagi konten ini kepada mereka yang membutuhkan. Bersama-sama, kita bangun komunitas yang tangguh, berprinsip, dan penuh kebijaksanaan. Sampai jumpa di video berikutnya.